Para pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan video tutorial bagi peserta praktek kerja industri atau prakerin di Logic Komputer Solo. Video ini dipublikasikan melalui YouTube dan offline. Tema pada video tutorial kali ini yaitu tentang pelayanan prima pembayaran online atau payment point online bank atau disingkat dengan PPOB. Misalkan untuk PC yang dipakai dalam keadaan log off, maka terlebih dahulu harus di login dulu dengan klik di menu login, kemudian dimasukkan passwordnya. Ini sudah masuk. Ketika ada pelanggan yang datang ke Logic, maka langkah yang dilakukan sebagai peserta prakerin atau calon operator PPOB yang pertama adalah mempersilahkan pelanggan duduk terlebih dahulu di tempat yang disediakan dengan mengekspresikan sikap yang sopan dan ramah. Setelah itu mengaktifkan menu PPOB dengan mengeklik ikon yang bergambar PPOB Bank BRI. Kemudian langkah yang kedua, menanyakan jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh pelanggan. Setelah menanyakan, biasanya sambil menerima kertas atau catatan pembayaran pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian untuk mengaktifkan aplikasi PPOB seperti yang tadi disampaikan, yaitu dengan mengklik ikon PPOB BRI di bagian bawah atau taskbar tampilan komputer, diklik, kemudian ditunggu sesaat loadingnya, dimasukkan kode petugas dan passwordnya, nanti oke, ditunggu sesaat. Ini aplikasi PPOB sudah terbuka. Kemudian langkah yang keempat yaitu melihat sisa plafon atau saldo PPOB. Dalam aplikasinya seringkali pelanggan melakukan pembayaran lebih dari satu pembayaran atau biasa diistilah dengan multi bayar. Contohnya, satu pembayaran rekening PLN, yang kedua pembayaran rekening misalkan PDAM, atau bisa juga kombinasi dengan pembayaran telepon atau pembayaran dengan internet, atau juga pembayaran berbagai telepon pasca bayar. Misalkan pada kali ini untuk yang pertama dan yang sering yaitu pembayaran listrik PLN prabayar, maka diklik menu listrik PLN. Ini ada 4 menu atau 4 sub menu. Untuk PLN postpaid ini untuk PLN prabayar, sementara untuk PLN prepaid itu digunakan untuk
PLN pulsa atau token. Misalkan kita coba yang pertama dengan PLN postpaid, diklik. Kemudian ini masuk lagi ke submenu pembayaran rekening listrik prabayar. Kemudian kita masukkan ID pelanggan. Ya, kemudian diproses. Nah, ini misalkan dengan ID pelanggan 520 520 770 179, nominalnya adalah 219.095 rupiah. Nah, dengan nama Sumari. Ini harus disampaikan ke pelanggan, karena kadang-kadang nomor yang diberikan bisa agak rancu dan ternyata milik orang lain. Ini sangat berbahaya. Maka nominal dan nama wajib disampaikan ke pelanggan. Setelah nama pemilik rekening sudah benar, baru dilakukan pengisian uang yang diserahkan. Diminta terlebih dahulu. Jangan diproses sebelum pelanggan menyerahkan uang. Misalkan di sini pelanggan menyerahkan uang sebesar 220.000, maka dimasukkan 220.000. Kebetulan aplikasi ini secara otomatis menghitung uang kembalian atau susuk. Nah, setelah itu di enter, kemudian ada konfirmasi, yakin akan melakukan pembayaran. Jika iya, maka ditekan ya, sambil mengaktifkan saklar power on dari printer, dan ini otomatis menyala printernya. Kemudian di ya. Nah, tunggu sesaat, maka akan muncul transaksi selesai, dan di oke. Nah, ini. Dan tadi diingat jumlah kembaliannya berapa, lalu diserahkan ke pelanggan uang kembalian. Dan yang terakhir yaitu menyerahkan nota pembayaran ke pelanggan dan mematikan kembali printer. Itu untuk contoh satu pembayaran. Bagaimana kalau pembayarannya lebih dari satu? Misalkan dalam hal ini pelanggan akan membayar PLN dan misalkan PDAM, maka digunakanlah software pembantu atau file pembantu, yaitu PPOB kalkulator. Ini lokasinya di sebelah kiri ikon PPOB BRI. Ini diklik. Tunggu sesaat. Nah, ini contoh kalkulator PPOB. Ini disediakan sampai jumlah pembayaran sebanyak 10 pilihan yang berbeda. Ini misalkan nanti ditempatkan di tagihan pertama. Kemudian dicatat dengan misalkan software notepad rekening yang lebih dari satu jenis pembayaran. Ya. Nah, ini sudah disiapkan catatannya. Kemudian dibuka atau diketikkan rekeningnya. Ini ditunggu. Ini. Akan membayar dua rekening ini.
Ini diketikkan di notepad, misalkan 520 520 691 738. Terus pelanggan menyerahkan yang kedua, yaitu PDAM misalkan 000 23348. Nomor-nomor ini sebenarnya sudah standar nasional. Untuk PLN kebanyakan adalah 12 angka, sementara untuk PDAM Surakarta sebanyak 7 angka. Nah, ini misalkan diproses yang pertama yang PDAM dulu. Untuk khusus PDAM bisa di copy paste atau di kopas, diklik kanan, di copy, lalu Anda kembali ke aplikasi PPOB, masuk ke menu multi biller. Nah, di sini ada sub menu finance, PDAM, pulsa prabayar, televisi, telekomunikasi, bayar mudah, multi biller, tiket kereta api, dan seterusnya. Misalkan dicoba untuk PDAM. Nah, ini diklik sub menu PDAM. Nah, ini sudah defaultnya ke PDAM Kota Surakarta. Nah, ini dimasuk, klik di customer ID, terus di Ctrl V bisa, lalu diproses. Nah, ini misalkan dikonfirmasi juga apakah customer ID 00233348 apakah benar atas nama Sardiono. Kalau benar, tidak usah diproses dulu, tapi dicatat nominal yang keluar atau total tagihannya yaitu 166.150. Kembali ke POB kalkulator, dimasukkan 166.150 dan di enter. Ini sudah kembali ke PPOB untuk ngecek nominalnya. Kemudian kita proses untuk yang pembayaran kedua, yaitu PLN. Diingat nomornya yang 3 angka, lalu kembali ke PPOB. Nah, yang PDAM sementara tidak perlu dicetak dulu, tapi masuk ke menu listrik PLN. Ini karena jenisnya pulsa PLN prabayar, maka diklik PLN postpaid. Nah, sementara yang PDAM tadi otomatis tidak jadi atau tidak diproses dulu. Lalu dimasukkan ID-nya 520 kembali ke notepad 691738 691738, kemudian di enter. Ditunggu sesaat. Nah, ternyata sudah keluar ini. Jangan lupa dikonfirmasikan juga antara ID yang disampaikan pelanggan dengan nama pemilik ID-nya, yaitu ini, dalam hal ini adalah Sardiono. Kemudian nominalnya diingat-ingat 154111. Kembali ke PPOB kalkulator, kemudian dimasukkan 154111. Di enter. Nah, ternyata nominalnya adalah 320.261, di mana kedua rekening ini belum dicetak notanya, tapi disampaikan ke pelanggan nominalnya. Misal, sambil ditunggu, pelanggan akan menyerahkan uang sebanyak 350.000. Dimasukkan, di enter. Nah, di sini aplikasi bantu ini sudah menampilkan langsung kembalian atau susuknya, yaitu 29.739. Jangan dicetak dulu, Anda bisa melakukan proses kembalian atau susuk dulu. Setelah itu printer dinyalakan lagi, kemudian kembali ke aplikasi PPOB. Nah, ini satu-satu lagi memprosesnya. Misalkan di sini diketikkan 105
Akan diketikkan 155. Ya, misalkan 155.000. Nah, ini kemudian di enter. Nah, ini ada konfirmasi, yakin akan melakukan pembayaran? Ya, misalkan transaksi selesai, oke. Nah, ini ditunggu proses pencetakan ke printer. Ini satu nomor sudah diproses, tinggal melanjutkan ke yang kedua, yaitu PDAM. Khusus untuk PDAM, nomor rekening yang sudah diketikkan di notepad bisa di blok, di copy, kemudian di pastekan di aplikasi PPOB. Tapi kembali ke menu multi biller, diklik multi billernya, klik PDAM, kemudian di paste atau Ctrl V, terus di enter lagi. Nah, ini proses. Nah, ini sudah. Terus pembayarannya atau bayarnya diisi misalkan 167.000, di enter lagi. Nah, ini ada konfirmasi cetak rekening, misalkan oke. Nah, ini proses yang kedua untuk pembayaran multi biller telah dilaksanakan. Nah, itu cara untuk memproses dua rekening. Kemudian nota dikeluarkan, kemudian dipotong. Nah, ini terus kertasnya diserahkan ke pelanggan, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, atau kadang-kadang pelanggan malah mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Tentunya Anda harus dengan sopan menjawab sama-sama. Demikian proses mencetakan lebih dari satu pembayaran. Untuk aplikasi PPOB ini sebenarnya ada beberapa fasilitas, antara lain untuk cetak ulang. Nah, ini misalkan printernya mengalami kerusakan atau kertasnya tersangkut di mesin printer, ini bisa dicetak ulang. Dari menu utama utility, kemudian yang paling atas cetak ulang. Nah, ini langsung dimasukkan customer ID-nya. Ini bisa dipaste yang pengkopian terakhir yang PDAM tadi, terus diproses. Nah, ini sudah keluar. Kalau Anda ingin mencetak, tinggal klik cetak. Maka proses terakhir yang belum tercetak, misalkan karena ada gangguan tadi, bisa dicetak ulang. Kemudian ada juga menu laporan. Jika printernya mengalami kerusakan dan pelanggan dalam hal ini membeli listrik pulsa dan nomor tokennya wajib diberikan, bisa menggunakan menu laporan pada bagian pelunasan via web. Nah, ini klik, ditunggu sesaat, maka browser Google Chrome akan membuka dan operator memasukkan username password dari PPOB. Nah, ini ditunggu sesaat di browser Chrome. Nah, ini ditunggu. Ini agak lambat karena menuju ke server di Jakarta sana, atau mungkin servernya lagi gangguan. Oh, ternyata normal ya. Ini memasukkan ID PP dari
PPOB. Di sini kodenya adalah DRS sekian-sekian ya. Kembali ke Chrome, DRS ini sudah region, tinggal diklik terus masuk. Nah ini ada sekian menu, tapi yang paling dibutuhkan adalah cek token ini ya. Cek token. Nah ini dimasukkan ID pelanggannya, misalkan pembelian hari ini, maka dimasukkan ke nomornya tersebut, maka akan keluar nomor token. Bisa ditulis manual di kertas apapun atau kertas PPOB dan diserahkan ke pelanggan. Karena untuk token, pelanggan harus mendapatkan nomor token yang sejumlah 20 angka. Dan kembali ke aplikasi PPOB, ada juga menu cek saldo dan laporan pembayaran. Nah ini misalkan laporan pembayaran, mengecek pelunasan hari ini juga bisa. Ini klik pelunasan. Nah ini untuk semua aplikasi yang diproses selama hari ini berjalan, ditampilkan. Ditunggu sesaat. Nah ini ternyata hari ini sudah ada 4 pembayaran. Demikian video tutorial pelayanan PPOB di Logic Komputer Solo. Semoga bermanfaat bagi petugas operator PPOB, khususnya peserta praktek kerja industri. Dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.